Aku terjun di dunia modeling dulu sebelum waktu pas Putri Indonesia. Itu meskipun kayak kerja keras sebagai kuda, itu happy aja gitu. Jadi aku senang juga when I do something with heart, itu pasti outcome-nya juga orang lain bakalan berasa. Mau secapek apapun juga mukanya tetap aja pasti senyum bawaannya gitu. Emang cuman ikut-ikut aja. Karena memang pada saat itu juga awalnya aku dicemplungin sama keluarga. Sometimes tuh aku sampai sedih sendiri gitu. Cuman kadang mau nangis depan mereka aku malu. Menurut aku sudah sangat mengganggu sih si dua akun ini karena sampai meneror keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, aku bintang tamunya adalah tuh, coba tebak. Kalau aku udah gaya-gaya gini, pasti bintang tamunya adalah Putri Indonesia. Yeay! Dan kali ini adalah Putri Indonesia Lingkungan 2019. Cantik banget, orang Manado. Nah, bisa ditebak kan? Dia juga aktivis, dulunya juga model, dan juga pernah ikut beberapa kali beauty pageant di daerahnya, di daerah Sulut ya, Sulawesi Utara, dan menang terus. Dan sekarang jadi bintang film, bintang iklan, aduh pokoknya banyak banget, dan termasuk jadi aktivis. Siapa lagi kalau bukan Jolin Marie. Nah, sekarang aku lagi nunggu nih guys, sebentar lagi datang Jolinnya. Ini umurnya 25 tahun guys, seferel. Jadi ini kayak anak ya, antara ibu dan anak lagi ngobrol ya nanti ya. Pokoknya seru banget guys, nonton terus ya Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Hai, salam COVID. Putri Indonesia Lingkungan 2019. Coba gimana? Coba ulang jalannya kalau Putri Indonesia. Coba kalau aku kan udah kelamaan. Coba kalau Jolin ya. Coba Putri dari Indonesia, sini ya. 2019 Jolin. Kita mau ulang keseruan ya. Iya, jadi guys, inilah ya bedanya tahun 1994 dan tahun 2019. Oh, jauh banget bedanya. Enggak lah, justru malah yang Mbak Vena tuh masih. Tapi dulu aku kayak Jolin loh, bener, masih kurus, masih six pack, pinggangnya kecil, sekarang wow. Jolin, thank you banget. Terima kasih banyak, thanks for inviting. Iya, aku ngundang Jolin dari tahun berapa ya? Udah lama banget. Ini pasti sibuk nih anaknya. Aduh, minta maaf. Jadi guys, pokoknya nonton terus ya Vena Melinda Channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Channelnya emak-emak, tapi lumayan loh. Karena bintang tamu Eike tidak selalu emak-emak, tidak selalu bapak-bapak, tapi Putri Indonesia Lingkungan 2019. Jolin in the house. Jolin, aduh thank you banget. Dari mana tadi? Dari rumah? Dari rumah, terus tadi kebetulan abis lihat ada saudaraku yang lagi bikin gym di situ, jadi aku ke situ juga. Deket kok, Mbak. Di Kemang sini? Di Kemang sini. Pandemi bikin gym ya? Actually dia itu buat persiapan pas nanti kalau udah PPKM udah selesai. Jadi sekarang masih dalam waktu setup. Benar. Gitu, belum buka sih, cuman ya udah mulai mau setup. Jangan-jangan Jolin ini chip in juga dalam bisnis ini. Agak-agak curiga kayak. Karena Jolin ini aku denger gitu ya, business woman juga. Bener nggak sih? Ada cafe, ada clothing line. Bener di belakang layar aja, Mbak. Iya, tapi kan maksudnya ya pasti business woman dong kategorinya ya. Amin, kan? amin. Bener. Amin. Clothing line apa namanya?
Dulu sempat bikin clothing line namanya Mostly. Waktu pas Mostly. Mostly. Dulu waktu pas kan dulu waktu berapa tahun lalu ya, kan lagi happening banget tuh Jack Cloth, terus sama teman-teman akhirnya bikin clothing line. Sampai sekarang ada? Udah enggak. Oh, udah enggak. Tapi kan pernah ya. Terus apalagi kafe? Kafe juga dulu pernah. Terus aku bikin high heel. Coba di close up. Jadi apa namanya ini? Namanya JMR Shoes. Oke. Di Instagram ada namanya JMR Collection ya teman-teman. Jadi tolong. Kok aku nggak dikasih ya? Padahal aku suka loh pakai stiletto. Tenang, abis ini ntar aku tinggal minta nomor kakinya Mbak Fe. Aku 39 guys. Jadi kenapa kok tiba-tiba tertarik sama sepatu, shoes gitu? Kalau sepatu memang karena dari dulu ya kita kan Mbak sebagai putri Indonesia memang diwajibkan untuk berpenampilan yang proper, head to toe, gitu. Jadi dari situ awalnya terciptalah ide, karena memang aku doyan sepatu juga, doyan sepatu. Jadi ya kenapa aku jadi mikir kayak yang kenapa enggak sesuatu yang aku suka dibisnisin gitu loh. Bisa jadi duit kan, udah akhirnya terciptalah dari situ. Jadi di tahun pandemi ya bikin sepatu ini ya? Actually sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi, oh lumayan lama dong. Jadi jualnya apa, online? Online. Oh oke. Jadi sepatu udah, clothing line udah, tadi kafenya apa namanya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi nanti akan ada lagi kayaknya. Mudah-mudahan. Kita tunggu aja siapa yang mau berpartner. Oh, jadi intinya kalau aku lihat Jolin ini bukan hanya cantik secara lahiriah ya, tapi benar-benar dia tuh punya sense of business kuat banget ya. Amin. Ya karena biasanya umur 25 orang males loh. Bisnis kan mikir, belum ngatur pegawai, bener nggak sih? Terus kita harus serving orang. Betul. Nggak capek? Enggak senang. Maksudnya senang banget ya? Senang, happy. Oh. Happy karena apa ya? Ya emang nggak tahu ya Mbak ya, kita kan kalau misalkan melakukan sesuatu with our heart, mau secapek-capeknya tuh kita kayak nggak berasa capek aja gitu. Kayak contoh, aku terjun di dunia modeling dulu sebelum waktu pas Putri Indonesia, itu meskipun kayak kerja keras bagai kuda, itu happy aja gitu. Jadi aku senang juga when I do something with heart, itu pasti outcome-nya juga orang lain bakalan berasa. Mau secapek apapun juga mukanya tetap aja pasti senyum bawaannya gitu. Karena emang hobi sih ya. Berarti ini kayaknya kalau someday nanti buat butik kali ya. Soalnya kan clothing line udah, ya kan, sepatu. Mudah-mudahan. Wah ini bener-bener ya. Guys, jadi kenapa aku pengen banget yang namanya Jolin Marie, siapa? Ratu? Jolin Marie Colok Rotin Sulu. Oh, tapi farmnya Bapak? Rotin Sulu. Oh, Rotin Sulu. Iya. Ini Manado banget ya. Manado. Wah, saya nggak bisa ngomong bahasa Manado. Tapi kayaknya ada mix ya. Iya, Mama ya. Mama. Jadi Mama apa? Amerika? Mama Amerika. Oh, jadi lahir di Amerika nih ya. Wow. Nah, ini aku tertarik banget. Jadi orang Manado nih ya. Nah, pada saat ikut Putri Indonesia kan pasti ikut di Manado dong. Enggak, karena waktu itu enggak ada pemilihan di sana, jadi langsung di 2019 ya. Iya. Kenapa ya? Aku kurang tahu deh. Kan biasanya tuh kalau zaman aku di setiap provinsi harus diselenggarain dulu. Oh, kalau waktu itu pada saat zaman aku nggak ada sih. Oh, jadi semua langsung di Jakarta? Ada beberapa daerah yang mengadakan pemilihan daerah, tapi untuk daerah aku pada saat itu nggak ada. Oh, gitu. Nggak ada pemilihan, jadi langsung ke Jakarta. Tapi berarti ada beberapa nominasi kan? Nggak hanya Jolin kan? Ada berapa waktu itu? Ada berapa ya waktu itu ya? Kayaknya tahun aku Jolin doang? Kayaknya aku doang deh. Itu keren guys. Jadi dia the only one. Aku Masa lupa. ada deh. Ada nggak ya? Biasanya 2 atau 3 orang deh. Aku lupa, cuman waktu itu Mbak, memang desas-desusnya yang lain tuh pada nggak mau ikut karena tahu aku udah tahu Jolin gue langsung ngedrop say. Iya kan? Oh beneran katanya gitu. Oh iyalah Jolin. Jadi kamu kayak terlalu cantik soalnya. Aku aja minder loh di sebelah dia putih banget. Padahal aku pikir aku paling putih loh. Tapi emang iya ya kalau mix tuh beda ya. Oh, jadi cuma sendirian nih?
Kayaknya ada satu lagi, cuman aku lupa. Oh, dua. Oke. Probably. Oh ya nggak apa-apa kalau dua sih wajar. Nah terus datang nih ke Jakarta, apa modal yang paling utama buat seorang Jolin untuk gue pasti dapet lah 3 besar tuh apa? Jujur waktu itu nggak ada sama sekali, nggak ada kepikiran mengenai itu sih. Oh ya? Iya. Secantik ini masa nggak pede? Bukan nggak pede Mbak, jadi kayak ya nothing tulus aja gitu. Oh, Emang cuman ikut-ikut aja. Karena memang pada saat itu juga awalnya aku dicemplungin sama keluarga. Oh, siapa mama ya? Udah kamu ikut aja katanya. Mama. Kakak, terus tante-tante, papa semualah gitu. Waktu itu memang karena I cannot see and I cannot imagine myself being in a pageant. Cuman ternyata memang orang-orang terdekat aku ini melihat potensi aku ada di situ gitu loh. Jadi dicemplungin lah seorang Jolin ini. Tapi kalau nggak salah kakaknya juga sering ikut kan beauty pageant atau model? Waktu itu pernah. Kan? Menang juga kan? Menang. Iya, terus Jolin juga pernah menang kan sebelumnya di Putri Indonesia, Miss apa ya? Bukan Putri Indonesia. Sebelum Putri Indonesia kan kayak beauty pageant atau Miss apalah Celebrity. Oh iya, Miss Celebrity. Tapi udah nggak ada sekarang. Iya, tapi kan maksudnya untuk beauty pageant bukan hal yang pertama kan. Jadi udah tau lah sejenis itu. Nah, dicemplungin, oke. Tapi kan pasti dari diri Jolin udah tahu dong Putri Soalnya Indonesia. Soalnya aku bukan banci tampil sebenarnya Mbak. Sebelum aku ikut Putri Indonesia Putri tuh Indonesia, salah. Putri Indonesia tuh bukan hanya cantik doang loh. Kan pasti harus dipersiapkan nih apa nih kegiatan sosial gue kah yang akan gue tonjolin atau gue mungkin bisa tarian daerah. Pokoknya sesuatu yang berbeda lah Kak. Beda kan gitu. Karena memang ternyata pada saat sebelum aku ikut Putri Indonesia, aku tuh nggak tahu sama sekali mengenai ternyata dunia pageant tuh seserius ini gitu loh. Karena pageant yang sebelumnya aku ikuti itu based on talent. Jadi kayak semacam talent search lah gitu. Kalau Putri Indonesia kan memang lebih serius dan ya Mbak Vena pasti mengerti lah kita pembekalannya dari kementerian-kementerian, kita pembekalannya dari orang-orang yang cukup berpengalaman lah ya di bidangnya semua. Dan itu kan dari berbagai macam aspek, it's not only about brain tapi juga ada beauty-nya juga, ada behavior-nya juga gitu. Makanya jadi kenapa apa yang waktu itu ditonjolin? Kalau nggak salah aktivis udah sesudah jadi Putri Indonesia apa sebelum? Sebelum ya? Aku ikut Putri Indonesia itu aku kerja, aku bantu di Para Games sebagai salah satu komitenya. Jadi Para Games itu adalah untuk disabilitas ya, untuk disabilitas. Oh, gitu. Jadi itu udah sangat ini ya menonjol ya kalau menurut aku ya. Karena kan kalau kita bersosialisasi dengan orang-orang yang punya disabilitas itu kan pasti kan sesuatu yang beda ya. Beda pengalamannya, beda sensasinya, passionnya beda. Kenapa memilih disabilitas? Kecemplung juga apa emang benar-benar punya concern loh, kan ada orang macam-macam kan tujuannya kan gitu. Karena waktu itu aku punya 2 pilihan, Asian Games atau Para Games. Para Games ya. Gitu. Waktu itu ada sempat tawaran juga. Terus tapi aku mikir kok maksudnya gimana ya? Akan lebih berarti kalau misalkan aku ngurusin sesuatu yang skupnya lebih kecil tapi memang impactnya lebih besar gitu loh. Bukan berarti si Asian Games nggak ini ya gitu. Cuman lebih ke panggilan hati aja. It's all about panggilan hati. Iya. Ya pengalamannya gimana kan? Kalau kita melihat mereka tuh pasti sesuatu yang kita harus lebih caring, kita harus lebih ya atensi kita kan beda pasti. Sebenarnya nggak juga sih Mbak. Nggak juga? Jadi ternyata setelah aku terjun di situ pun aku justru malah sangat-sangat salut sama mereka. Bukannya kita harus hati-hati kalau ngomong takut mereka sensi, enggak ya? Itu iya, itu udah pasti. Cuman mereka ini gimana ya? Mereka tuh tidak mau dilihat sebagai, tidak mau dikasihani. Oh gitu. Jadi mereka as normal people aja gitu ya? Jadi justru malah mereka ketika kalau misalkan kita melihat mereka berbeda, itu they can sense it dan mereka bilang kayak yang kenapa, what is wrong? Oh iya? Gitu. Iya.
Jadi spirit mereka untuk menang tuh Spiritnya sama itu ya? sama, bahkan jauh lebih besar kalau aku bilang. Oh iya? Aku sampai merinding. Oh iya? Dan waktu itu latihan mereka segala macam tuh gimana? Cuma kadang-kadang tuh yang kayak gimana ya? Sometimes tuh aku sampai sedih sendiri gitu. Cuman kadang mau nangis depan mereka aku malu gitu Iya, kan. iya, Karena iya. gini loh, aku aja sometimes tuh masih suka ngeluh gitu dengan Iya. kehidupan, which is kayak aku ngerasa Tuhan kok gue nggak grateful banget gitu. Disitulah benar-benar aku perspektifnya sangat jauh lebih terbuka dari sebelumnya, benar-benar menjadi orang yang lebih grateful, yang lebih apa ya, memandang dunia tuh nggak cuman dari 1-2 sisi gitu, tapi dari perspektif yang lebih luas. Apa pengalaman yang bikin Jolin kayak, Aduh, aku sampai nggak apa-apa ini kan mesti di-share ya, karena banyak anak muda tuh yang nggak terlalu care ya masalah-masalah seperti itu, makanya aku amazed banget gitu. waktu itu waktu pas para swimming. Para swimming itu kan ada berbagai macam kategori kan, Mbak. Jadi yang compete itu memang dikategorikan. Jadi ada yang gimana ya menyebutnya ya agar nggak salah. Iya. Ya pokoknya dikategorikan lah ya, ada kategori. kategorinya gitu. Cuman waktu itu sempet aku ngelihat itu yang aku cerita tadi yang aku hampir nangis karena kayak yang ya ampun mereka aja yang punya ibaratnya Lengkap apa ya, mereka yang punya keterbatasan kok bisa semangatnya tuh semangat juangnya tuh lebih besar daripada aku gitu loh. Di situ kayak tiba-tiba ke flashback aja gitu loh. Bener-bener ke flashback sampai akhirnya mau nangis, cuman malu di sebelah aku atlet soalnya. Aku kayak aduh tahan jangan nangis. Cuman emang yang ngelihatnya aja tuh bener-bener yang kayak wow gila. Karena It's amazing. kalau kita lihat dengan penampilan mereka tidak merefleksikan mereka itu sepertinya lemah ya. Iya. Justru on the other hand mereka tuh lebih kuat daripada kita yang normal. Exactly. Itu akhirnya menjadikan Jolin kayaknya ya itu mungkin ya akhirnya kedepannya Jolin merasa kalaupun gue berbuat sesuatu itu benar-benar karena bukan hanya duniawi yang gue pikirin. Iya. Gue bisa bermanfaat buat orang lain kayak betul. gitu kan. Termasuk salah satunya ikut Putri Indonesia. Ini yang lagi nonton yang mungkin masih ABG. Putri Indonesia itu apa? Putri Indonesia itu adalah satu platform buat ya. semua perempuan muda Indonesia yang merasa dirinya bukan hanya cantik tapi merasa dirinya punya nasionalisme, bener nggak? Betul. Karena ikut Putri Indonesia kita harus dituntut, lu bakatnya apa? Bisa nari apa? Kalau dulu aku nari Bali guys. Karena ada talent night kan? Iya, ada talent night-nya night. ngapain? Nari Manado? Nggak? Dulu kalau aku talent night-nya itu nyanyi musikal, drama musikal. Oh gitu. Drama musikal. Jadi kayak teater. Iya, Nggak? jadi sambil Kayak nyanyi. Broadway gitu ya. Oh, tapi lagu waktu itu karena aku lagi sangat terinspirasi banget dengan lagu A Million Dreams-nya. Waktu itu film apa ya? Aku lupa. Oh. Yang A Million Dreams itu ya, Iya, Mbak. iya. A Million Dreams. Itu. Nyanyi aku lagi bawa. dong. Jadi pokoknya jadi Putri Indonesia, kalau kita udah lulus itu kita bisa jadi penyanyi, bisa jadi pemain sinetron, ya, bisa jadi apa aja pemain film, bisa juga jadi DPR ya kalau mau ya. Politician. Itu kalau udah agak-agak 40 tahun ke atas. Ya. Nggak, tapi gini loh Jolin, aku tertarik banget karena ternyata Jolin itu biasanya kalau orang cantik itu males untuk melakukan sesuatu yang kayaknya kok aduh gue kan udah cantik, gue ngelakuin sesuatu yang harus di depan kamera aja deh gitu. Maksudnya bukan malas-malas nggak ngapa-ngapain, tapi Jolin tuh mau dia di belakang layar as a businesswoman, mau tadi aktif di para games ya kan. Kemudian siapa sih orang yang membuat seorang Jolin itu ya kalau kita cantik kan harusnya kan inner and outer ya. Iya. Siapa yang ngedidik bahwa kamu cantik jangan terlalu arogan dengan kecantikan kamu atau segala macam filosofi hidup. Loh, iya dong. This is Pasti deep. ada dong. Ada. Siapa? Almarhum Opa. Oh. Almarhum Opa. Memang karena kan aku dari kecil tumbuh dengan keluarga yang sangat strict ya, Mbak ya. Opa aku tuh dulu polisi. Oh. Jadi ya you can imagine lah bagaimana cara dia mendidik seorang cucu. Luar biasa strict. Maksudnya polisi di Manado nih?
pindah-pindah sih. Oke, Ya. tapi maksudnya ini dari papa ya? Iya, dari papa. Oh, Gitu. Jadi ya apa ya? Aku mendapatkan value-value kehidupan itu ya dari dia lah, kurang lebih banyak. apa yang paling diinget? Banyak. Ya Salah satunya deh. Salah satunya mungkin yang paling aku ingat itu dia selalu bilang di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu. Jadi kamu jangan pernah merasa bahwa kamu hebat, kamu jangan pernah merasa kamu punya segalanya, karena ya bener-bener kamu tuh harus down to earth gitu. Itu. Terus apalagi ya, dia selalu bilang ya, Jolin kamu jangan pernah sombong karena di atas langit masih ada langit. Ya value-value itu yang dari kecil tuh ditanemin sama aku, di-instill sebegitu kuatnya, sampai akhirnya tuh aduh agak sedih nih kalau ngomong ini. Justru kan kita kan harus tahu di balik kesuksesan orang itu pasti ada didikan. Iya. Yang begitu banyak sih Mbak sebenarnya yang kalau misalkan aku bisa share semua, aku pasti akan share semua. Nggak apa-apa, ini acara 1 jam loh guys. Kalau orangnya cantik banyak yang nonton ya. Iya. Gimana? Iya, salah satunya kurang lebih yang seperti itu, didikan-didikan yang kayak gitu. Terus gimana caranya untuk harus disiplin, harus menghargai orang seperti apa. Jadi gitu. intinya Jolin itu sepakat ya kalau cantik adalah perempuan yang punya karakter. Benar nggak sih? Sepakat. Ya kan? Sepakat. Karakter itu nggak bisa instan. Yes. Ya kan? Betul. It's by the time. Ya, dan karakter itu bukan sesuatu yang bisa kita fake ya untuk melakukan itu. Betul. Itu benar-benar harus dari kecil. Ya itulah, makanya kenapa kita mesti thankful sama orang tua. Karena kalau tanpa orang tua, nggak mungkin lah kita bisa jadi Putri Indonesia. Bener nggak sih? Mungkin ada 1-2 orang yang beranggapan bahwa nggak apa-apa kok gitu. Kita faking it untuk mencapai sesuatu yang kita mau atau Sorry apa. nih, kenapa aku ngomong gini? Karena aku pernah mengalami ya, banyak sekali putri-putri nih, mau miss dari mana aja. On kamera, dia bisa acting as a miss. Iya. Tapi begitu kamera nggak ada, Langsung. itu real karakternya tuh kelihatan. Nah, menurut Jolin gimana? Ya, kalau menurut aku ya, pribadi nih, Mbak, setiap orang berhak untuk melakukan apapun. Tapi yang kita harus ingat adalah sepanjang perjalanan hidup kita, itu all eyes on us. Itu. Dan menurut aku perlakuan yang kurang baik itu gimana ya? Kalau meskipun kita mencoba untuk terus-terusan faking atau apa, itu pasti makin lama akan capek juga kalau misalkan jadi toksik juga ya di badan kita. Lebih ke gini, orang itu enggak akan bisa tahan lama-lama untuk melakukan sesuatu yang bukan diri dia. Betul. Dan jadi nggak konsisten ya jatuhnya. Iya, gitu. Dan sekarang itu netizen itu sangat peka ya. Betul. Tahu banget gitu. Ini karakternya seperti apa. Tapi bener loh guys, ini pantas lah menang. Karena aku udah ngobrol belum setengah jam, tapi aku bisa lihat kalau perempuan punya karakter, jawabannya tuh beda. Amin. Iya kan? Amin. Ngerasa Amin. nggak? Amin. Karena sekali lagi aku juga senang banget nih, kan termasuk junior aku ya guys ya. Mereka makin lebih secara kualifikasi makin bagus, secara pemikiran juga makin dewasa meskipun umurnya ini several loh. Guys, aku boleh ya bacain ya. Ini ada yang mau nanya, boleh ya? Boleh. Jadi aku harusnya panggilnya Tante Pei. Iya ya. Enggak. Bayangin Tetap harus 49 tahun dikurang 25. Berapa itu ya Allah? 24 ya. Kalau di keputrian panggilnya Mbak Vena, tapi kalau di luar mungkin Tante Vena. Aduh. Jadi guys, ini seru banget ya. Jadi aku tuh dari dulu memang pengen banget collab sama putri-putri yang sekarang, tapi ya memang kesibukan mereka ya tahu sendiri. Jadi alhamdulillah nih sekarang dapat waktunya Jolin. Yeay, nih setelah nih dari Yoi 6250, cocok jadi menantu tuh katanya gitu ya. Dijawab? Enggak apa-apa, enggak dijawab juga.
Ini lucu-lucuan aja Jolin. Lucu-lucuan, Ini bukan lucu-lucuan. pemilihan Putri Indonesia, bukan ya? Lucu-lucuan. Tapi sekarang Lucu-lucuan. bisa lebih sedikit let loose. Iya. Karena Boleh dijawab, boleh enggak? Ini loh tuh cocok jadi menantu tuh. Waduh. Gitu. Vera lagi nggak punya pacar by the way. Waduh. Jadi jawabannya waduh ya. Nih ada lagi dari Rona 07 underscore. Kak Jolin udah punya apa nih ya? Udah ada yang datang dekatin nggak? Atau udah punya pacar? Ini kalau nggak dijawab lagi ya keterlaluan nih guys ya. Mbak, aku boleh nggak no comment? Tapi emang bener loh, waktu aku jadi Putri Indonesia, memang ada satu bukan regulasi, tapi semacam. Iya. Aku tahu itu apa. Nggak boleh kasih tahu kalaupun Tidak punya boleh. pacar. Jadi kan udah selesai jadi Putri Indonesianya. Cuma kalau aku sekarang lebih ke gimana ya, Mbak ya? Kan udah 2 tahun yang lalu ya guys. Iya sih, cuman kayak lebih ke pengen private. Gimana ya? Love life bukan menjadi konsumsi publik. Nggak bisa Jolin. Nggak bisa ya? Pertama kamu sekarang udah main film kan kalau nggak salah. Series kemarin Series. terakhir. Apa sih film thriller ya? Iya. Itu keren banget loh. Terima kasih. Keren. Berarti artinya Jolin ini bukan as a Putri Indonesia, tapi sebagai as a actor, public figure Indonesia. Orang pasti kepo. Oke, baiklah. Ya dijawab aja punya apa enggak gitu. Orangnya mah kalau punya nggak usah dikasih tahu. Ini lucu loh guys, kontraknya udah habis dia masih komit. Kan komitmen itu harus komit. Oh iya, boleh deh ngelesnya. Tapi kayaknya ada deh. Nggak mungkin lah cantik umur segini nggak ada. Aku tuh ya umur 25 udah punya Feral. Oh ya? Udah punya Feral udah umur 2 tahun, setahun. Oh, wow. Udah, jadi menikah 23, jadi setelah Putri Indonesia langsung dilamar. Oh, berarti begitu kontraknya selesai langsung? Nah makanya, ini pasti udah ada kan? Oke, ini dari... Pokoknya nikahnya masih lama deh. Oh gitu, beneran nih serius? Jadi nggak pengen nikah cepat? Enggak. Kenapa? Nggak pengen. Oh iya? Pengen, gimana ya? Pengen mencari seseorang yang benar-benar once and for all. Oke. Berarti belum ada dong kalau mencari. Beneran dong Jolin, ada apa enggak? Nggak tahu. Oh pasti lagi PDKT. Kalau lagi PDKT itu gitu, karena belum confirm guys. Jadi ya lihat-lihat dulu ya, kita lihat sikon ya. Tapi Jolin tapi gini loh, aku ya waktu umur 25, kan kita jadi Putri Indonesia nih, kan orang pasti yang apply kan banyak nih. Apply. Yang kasih CV. Iya. Itu apa sih requirement, kita nggak usah sebutin orangnya, yang paling harus ada di orang itu? Bertanggung jawab. Nah, it means bertanggung jawab. Ala Jolin. Bertanggung jawab ala Jolin, ya gimana ya? Kalau menurut aku, ketika laki-laki udah punya rasa tanggung jawab, dia itu merupakan laki-laki yang punya komitmen, itu udah pasti. Terus kedua apa ya? Tapi bertanggung jawab memang agak luas sih sebenarnya. Ya juga ya. Bertanggung jawab sama Jolin doang, apa sama the whole family ini? Bertanggung jawab sama aku, sama keluarga, sama ya the whole family sih. The whole family basically. Terus ganteng? He know what he's doing. Ganteng nggak ya? Loh kalau umur segini biasanya kan harus yang tinggi, yang six pack gitu, nggak ya? Itu menurut aku requirement nomor ketiga mungkin setelah dua tadi. Oh iya? Maksudnya bukan berarti look nggak penting gitu loh. Ya, cuman kan nggak yang ini banget gitu loh Mbak. Gimana ya bahasanya ya? Ya of course pasti appearance penting. Cuman menurut aku karakter sih yang aku cari, karena ini kan once and for all. Iya benar-benar. Gitu. Jadi ya kalau misalkan ganteng terus nggak punya karakter, nggak bertanggung jawab, ya capek deh. Tas dulu dong. Iya kan. Aduh. Kalau kita nih ya cewek-cewek yang punya kita cari gitu loh. Kalau kita nih cewek-cewek punya karakter, kalau nggak cowok nggak karakter, aduh langsung drop. Aduh. Iya nggak sih? Aduh,
sayang banget padahal ganteng misalkan. Ya nggak sih? Iya bener. Ih, gue sok-sok 20-an ya. Soalnya kayak gimana ya? Apalagi yang cewek-cewek yang independen ya, Mbak iya. ya, bener nggak sih? Bener. Yang bisa Cari ibaratnya uang ya bisa sendiri. cari uang sendiri gitu loh. Terus nggak apa, tidak bergantung sama laki-laki. Pasti nyarinya yang ya ibaratnya karakternya juga seimbang Iya. lah gitu. Tapi memang bener guys, aku setuju. Jolin aja yang umur 25 cari yang berkarakter, apalagi Eke 49. Jadi untuk laki-laki yang tidak berkarakter, Nah, jangan ayo. sama Mbak. Oh, kayaknya ke Jolin dulu ya, baru nanti ke aku ya. Nah nih dari Kristina Dewi 085. Mau tanya untuk keduanya, apa kalian berdua ada bikin program pendidikan gratis untuk orang tidak mampu dan yatim piatu berprestasi? Terima kasih. Mungkin bisa dipikirkan. Nah, Gimana tuh Mbak? Jolin dulu dong, kira-kira Kalau- ada program apa? Kan sekarang aktifnya di mana tadi? Di ini apa namanya? Kalau aku yayasan sebenarnya sekarang aktifnya di perbatasan. Oh, iya. Isu perbatasan. Namanya IBS. Oke. Jadi IBS itu singkatan dari Institute for Border Studies. Di situ kita mengangkat semua isu-isu mengenai perbatasan Indonesia. Jadi ini Gitu. secara spesifik apa tugas kalian? Kalau kita itu punya 3 bottom line, yaitu to Yeah. research, to empower, and to advocate. Gitu. Jadi kita bisa riset, hasil riset kita juga mau dipakai. Kalau misalkan mau dipakai sama pemerintah juga monggo, silahkan. Oh bagus dong. Mm-mm. Biaya dari mana? Dari so far sih kita independen. Oh, We are iya? NGO, iya. Wow, oh jadi ini bentuknya NGO ya, NGO. serius dong. Iya, Wow. serius. Jadi apa Ada yang SK paling dari ya boleh lah, mungkin kita Wow, anginnya luar biasa. kita kasih sedikit kritisi ya kepada pemerintah ya tentang border lines itu yang Actually sekarang kita udah bekerja sama BNPP, Oh. Mbak. Jadi waktu itu aku ke Atambua, aku lihat 3 PLBN di sana. PLBN itu pos lintas batas negara. Iya. Aduh anginnya, my God. Nggak apa-apa kok, ini kan kalau Putri Indonesia emang gini ya gayanya ya. Oh jadi ini serius banget, jadi berarti kalian harus turun dong. Iya, makanya waktu itu kita pada saat kita kerjasama dengan BNPP, which is di bawahnya Kemendagri, Iya. itu kita turun ke sana ke Atambua, kita lihat situasinya seperti apa, gitu. Wow, keren ya. Dulu waktu aku masih umur segini kayaknya nggak sampai sejauh itu ya. Pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kita sebagai warga negara untuk membantu pemerintah ya. Iya. Ini NGO. Jadi NGO. ini memang maksudnya Jolin sebagai founder apa Jolin ikut? Di situ aku sebagai co-founder dan juga co-founder? sebagai vice president. Oh ya? Beneran? Bener? Wow. Keren loh. Biasanya isu-isu gini kayaknya cewek cantik gini males deh ah. Ya nggak, itu kan agak-agak beresiko loh. Beresiko gimana tuh Mbak maksudnya? Iya, nggak, maksudnya beresiko pertama medannya. Iya. Iya nggak sih? Kalau aku karena memang aku suka alam suka ya. alam, mungkin karena itu juga kali aku dikasih title Putri Indonesia Lingkungan. Iya. Soalnya nekat ya. Bener Jadi loh. apa ya? Kan nggak, maksudnya gini loh, nggak semua perbatasan itu dalam keadaan Safe. tuh safe ya, itu nomor Enggak. satu. Gitu. Enggak juga sih Mbak, karena gitu? sekarang kan memang fokus pembangunan pemerintahan Indonesia itu under Pak Jokowi memang pembangunan dari luar ke dalam, bukan lagi Java sentris. Kalau Betul, dulu kan betul, memang ya. Java sentris banget kan ya. Mungkin Mbak Vena sebagai yang di dalam lebih paham. Iya. Tapi kalau sekarang lebih ke dari luar ke dalam gitu. Jadi kita oke. empower juga, misalkan kayak anak-anak muda di Iya. waktu itu kita merangkul anak-anak muda dari Natuna gitu. Jadi mereka gimana caranya kan ya, kalau aku sendiri ya Mbak ya, sebagai aku kan besar waktu itu di Manado, which Iya. is Manado berbatasan langsung dengan Filipina gitu loh. Aku sometimes tuh ngerasa anak-anak yang di daerah itu tuh nggak punya apa ya, they have ability for sure, tapi mereka tuh nggak punya rasa kepercayaan diri untuk bersaing sama anak-anak yang udah ada di Jawa, di Pulau Jawa Iya, gitu loh. betul. Nah, cuman beberapa aja yang mungkin punya kepercayaan diri lebih, atau mungkin yang apa ya,
bodoh amat lah gitu ya, dengan kayak yang bodoh amat lah orang mau ngomong apa, itu bisa stand out dari yang lain. Tapi sebenarnya they have the same ability and capacity. Cuman masalahnya mereka mau atau enggak gitu loh. Nah ini yang kita coba untuk empower juga. Iya, mungkin mereka confidence-nya kurang. Karena ya seperti biasa namanya juga pendidikan kan nggak semua itu standarnya sama ya. Karena otonomi daerah kan. Jadi tadi pertanyaannya adalah, kan sekarang sebetulnya ini related banget ya masalah pendidikan. Ada nggak pendidikan gratis? Sebenarnya which is di era pemerintahan Pak Jokowi ada sih yang namanya beasiswa, itu semua banyak lah. Tapi mungkin ini sebagai Jolin gitu, ada nggak? Kan sebenarnya udah berinteraksi langsung. Kalau untuk sekarang memang belum ada. Cuman aku selalu bekerja sama sebaik mungkin dengan NGO lain yang mengadakan si program pendidikan gratis ini. Kayak waktu itu aku bekerja sama Sahabat Anak Grogol ya, kalau nggak salah. Di situ aku jadi volunteer, jadi guru, volunteering. Cuman kalau untuk mengadakan mungkin kapasitas aku belum sampai sana, gitu. Tapi kalau as a volunteer pasti ya ready lah ya. Iya, kalau untuk volunteer aku sangat-sangat ready, dan aku aku justru malah seneng membagikan apa yang aku punya. Iya. Gitu. Sama terutama, waktu itu di KDM juga. Apa itu KDM? Kampus, bukan kampus, apa namanya? Yayasan KDM. Aku lupa kepanjangannya apa. Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali ya NGO sekarang melibatkan anak-anak muda ya. Dan ternyata ya guys, ini aku kasih tahu juga, makin kesini Yayasan Putri Indonesia itu benar-benar mencari perempuan muda yang cantik, yang berbakat, yang nasionalis, tapi juga punya kepedulian terhadap sosial, baik itu lingkungan, ya kan, isu-isu sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau yang namanya Jolin itu dekat dengan alam ya, nggak heran kalau aku ngelihat Jolin itu juga jago banget ya golf ya. Jadi kayaknya hidupnya lengkap banget ya, udah cantik, pinter, sensitif terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, jago golf. Wah ini kayaknya calon suaminya harus komlo ya kayak. Berat ya, golf itu mahal loh. Jadi gimana kok tiba-tiba langsung ke golf, itu baru apa gimana? Waduh. Golf itu dulu sebenarnya waktu pas kecil. Jago loh mainnya. Terima kasih. Iya, aku kan lihat. Aku masih driving dia udah turun. Golf itu dulu sebenarnya waktu kecil aku sering nemenin oma aku, Mbak. Dulu sering driving. Cuman memang nggak pernah diseriusin ya, namanya anak kecil kan, ya udah disuruh pukul aja gitu bola. Cuman semenjak pandemi, jadi ini COVID golfer sebenarnya. Gitu. Tapi bagus juga kan kita kena matahari, ya kan. Terus apa yang didapat dari kita main golf? Katanya kalau orang main golf itu sabar loh. Bener nggak sih? Iya betul. Kenapa? Harus sabar, karena kalau enggak pasti bolanya mengsong. Iya kan? Terus konsentrasi, apalagi konsentrasi. Sebenarnya orang kan banyak yang mikir, ngapain sih golf cuman pukul-pukul doang gitu. Padahal nggak juga loh, di dalam sebuah permainan golf itu tuh banyak banget yang kita harus kondisikan sampai benar-benar bola kita tuh terbang. Minimal terbang gitu. Jangan sampai sticknya yang terbang. Iya. Oh gitu, jadi ini emang udah lama, tapi sekarang benar-benar lebih difokusin lagi ya. Terus jadi gimana, mau jadi atlet juga nggak? Nggak kan tahu. Masih muda. Nggak tahu. Kemana jadi handicap berapa udah nih? Aduh jangan. Masih handicap gede kok, Mbak. Keren. Masih handicap besar. Nah itu salah satunya guys, kalau kita bisa menang jadi 3 besar di Putri Indonesia, pasti punya kelebihan-kelebihan ya. Entah itu menyanyi, olahraga, menari, kegiatan sosial, dan yang paling penting adalah tadi behaviornya ya. Jadi ini belum pernah ada masalah ya sama orang ya. Karena aku dengar kok kayaknya waktu itu pernah ada masalah ya? Apa itu benar apa nggak sih? Enggak ada. Jolin melaporkan apa sih akun ya kalau nggak salah ya? Akun yang apa sih? Kenapa sih ceritanya? Apa ya? Iya, masalah mengenai. Kayak 2 tahun yang lalu itu ya, baru menang ya Jolin ya. Ya namanya kan kalau misalkan ikut-ikut kontes kayak gitu kan ada aja mungkin yang
suka atau nggak suka. Mungkin kalau di masanya Mbak Vena dulu nggak terlalu terlihat karena sosial media belum sebegitu booming seperti sekarang. Cuman menurut aku sudah sangat mengganggu sih si dua akun ini karena sampai meneror keluarga. Kok bisa meneror akun? Gimana caranya? Iya. Kan biasa kalau Bisa akun kan sih, Mbak. Bisa sih, makanya waktu itu aku laporin. gimana? Maksudnya gimana? Dia cuma ganggu lewat media sosial atau gimana? Iya, ada behavior yang tidak bisa ditoleransi lah gitu. Akhirnya? Seperti contoh yang paling berbahaya ya, itu salah satunya adalah pengaksesan data pribadi aku. Kok bisa? Nah, ini aku kurang tahu. Mungkin itu dari bapak-bapak polisi mungkin yang bisa menjelaskan. Serem juga ya. Serem. Wow, Gitu. jadi ini serius banget ya. Terus hasilnya sekarang gimana? Kan udah 2 tahun nih, hasilnya gimana? Hasilnya, itu mungkin nanti biarkan proses Oke, aja jadi lah ya. masih on proses ya. Kalau prosesnya sih sudah berjalan, Cuman memang gimana ya? Kalau aku serahkan kepada pihak yang berwajib aja. Iya. Jadi apa nih pembelajaran kan sebagai public figure yang namanya privacy pasti udah nggak ada lah. Mau seperti apa ya tadi Jolin mau ditanya pacar aja nggak dijawab, buktinya yang orang itu bisa sampai illegal access dong. Illegal access. Jatuhnya ya. Illegal access. Ya ampun. Dan itu cukup parah sih Mbak, beneran. Wow. Illegal access-nya tuh yang kayak sampai what gitu. Oh iya? How come? Wow, kok bisa ya? Serem juga ya? Serem juga. Ya itu maksudnya juga mungkin ya aku nggak ngerti ya gimana Iya, caranya. ya. Cuman Tapi ya nggak ada orang dalam kan? I'm not sure. Oke. Aku tidak bisa ngobrol mengenai ada orang dalam atau enggak. Tapi ini pembelajaran buat kita semua ya. Pembelajaran. Bahwa yang namanya teknologi itu ternyata dua sisi yang berbeda ya. Iya. Kayak pisau, bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Tapi Betul. Jolin dengan pengalaman-pengalaman seperti ini kan masalah hukum ya. Kemarin S1-nya apa ya Jolin ya? Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Jadi kayaknya benar-benar arahnya jadi guru ya. lebih ke ini sih karena kan aku kan aktif di bidang sosial, Mbak. Jadi kayak gimana ya? I think perlu untuk aku membekali diri karena aku banyak ketemu sama anak-anak, banyak sosialisasi gitu. Jadi perlu aja menurut aku untuk memahami si dasar-dasar itu. Iya, tapi kayaknya kalau dia masuk DPR RI masuknya Komisi 10 guys. Pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga. Loh iya itu kan semua Jolin banget. Iya kan pariwisata. Iya, itu semua mitra kerja Komisi 10 nggak pengen masuk politik someday. Loh, jangan waduh, karena gini loh. Dari kita bicara Putri Coba Indonesia. Mbak, coba dong spill sedikit dong mengenai masalah. Dari tahun-tahun sebelumnya baru 2 loh. Angie sama aku harus ada penerus loh. Iya kan? Kenapa nggak tertarik sama dunia politik? Jelas-jelas ya kalau jadi anggota DPR punya 3 kewenangan. Jadi apa ya? Jadi kayak decision maker gitu. Itu kan signifikan banget loh nanti apa yang dikerjakan. Jadi jangan jadi outsider, jadi insider. Nah, gimana Oke, Jo? kalau aku sih mikirnya kemarin sempat juga ngobrol-ngobrol sama Pak orang-orang Bambang pasti ya. Enggak, kemarin terakhir ngobrol-ngobrol tuh di Kemendagri karena kan aku aktif dalam satu. Oh iya. Aku aktif juga dalam satu grup namanya Nasionalisme Radikal. Hah? Oh iya? Disingkatnya NAKAL. Oh iya, terus? Terus di situ ada Kayosi. Terus satu hal yang sangat menginspirasi aku dari kata-kata Kayosi, kita tidak perlu berada dalam sistem untuk membuat perubahan, gitu loh. Jadi kita juga bisa berkontribusi meskipun kita tidak ada di dalam si sistem tersebut dengan cara ya kita aktif di NGO, Betul. kita bergandengan tangan dengan pemerintah, gitu. Tapi ya aku nggak tahu sih kalau kedepannya seperti apa. Jadi gini, politik itu sebetulnya suatu alat juga sih, sama. Yang penting kan tujuannya, goalnya. Tapi kalau aku sih yakin gitu, kalau Jolin itu pasti mungkin someday dia akan berpikir yang lain, ya kan? Karena
jujur loh, kalau Putri Indonesia kita tuh bisa menang aja kita sudah diseleksi kan. Pertama kita public speaking itu penting. Yes, betul. Kedua behavior tadi. Ketiga, wah kalau soal knowledge ya itu bisa kita pelajari. Tapi yang paling penting adalah karakter tadi. Nah kalau lulusan Putri Indonesia biasanya karakternya udah teruji loh. Jadi sayang kalau nanti di parlemen kita nggak diisi oleh orang-orang yang bukan hanya penampilan yang menarik, tapi emang punya visi yang jelas terhadap republik ini gitu. Ini lagi ngeracunin guys. Ayolah Jolin ya. Masih ada banyak tahun-tahun mendatang ya. Tapi intinya maksudnya intinya tapi suka kan dengar maksudnya peduli kan dengan politik di Indonesia, peduli dong. Karena kan NGO pasti gimana pun related dong isu-isu sosial nasional ya kan? Kalau untuk masalah peduli sih pasti peduli gitu loh. Aku masih agak masih ragu ya. Ya insya jadi Allah kalau menurut aku ya balik lagi kayak yang tadi gitu, nggak perlu untuk going inside, going inside the system. Ya kita collaborate hand in hand dengan sistemnya aja sudah cukup gitu loh. Oke. Jadi kita membantunya dari luar. Ya, pokoknya nanti kita lihat ya siapa tahu 10 tahun lagi aku lihat wah Jolin mewakili Dapil Sulawesi Utara. Waduh. Kalau nggak jadi eksekutif aja ya, jadi gubernur ya, atau jadi wali kota. Nah ini ada terakhir nih, dari Irwan_12A2MTIK. Salam dari Manado buat Kak Jolin. Pertanyaanku, Kak Jolin blasteran mana? Terus yang blasteran kakek, nenek, mama, atau ayahnya sih? Terus coba dong ngomong bahasa Manado. Nah. Ngomong bahasa Manado gimana ya? Halo, gimana? Saya Jolin Jo, gimana? Oh bukan? Enggak, sebenarnya bahasa Manado tuh biasa, maksudnya nggak terlalu yang kayak daerah banget gitu. Tetap masih Indonesia juga. Mungkin dialek kali mungkin ya? Lebih ke dialek gitu. Terus ada beberapa imbuhan kayak yang Jo, Kwa, Dang. Atau gini deh, saya Jolin Mari, nonton terus ya Vena Melinda Channel. Halo teman-teman semua, oh bukan gitu. Halo tamang-tamang semua, jangan lupa nih nonton Vena Melinda Channel dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih bahasa Manadonya apa? Terima kasih. Oh terima kasih. Makasih. Oh makasih Jo. Makasih. Oh gitu. Wow. Jadi guys, pokoknya kalau ngobrol sama Jolin tuh ya aku ngeliat mukanya aja udah kesirep ya. Cantik banget soalnya kayak boneka. Tapi Jolin ada dong mungkin kata-kata buat yang nonton ya. Karena yang nonton Vena Melinda Channel tuh kebanyakan tuh masih muda semua. 19 tahun sampai 35 tahun. Dan rata-rata ibu-ibu cewek, pokoknya perempuan lah gitu. Kadang-kadang di masa pandemi ini orang banyak yang menjadi drop banget secara mental ya, secara pekerjaan juga. Tapi kan kalau aku lihat Jolin malah bikin bisnis sepatu, terus tetap aja aktif, mau berani ke daerah perbatasan. Itu berhenti dulu apa masih? Untuk sekarang berhenti dulu. Jadi kan lebih sekarang fokus ke bisnis aja. Kalau sekarang di influencing aja dulu, Mbak. Oh, jadi influencer sama film ya? Iya. Film ya, web series tadi. Kasih dong mereka semangat nih buat yang nonton Vena Melinda Channel. Hai semuanya, para viewers dari Vena Melinda Channel, pokoknya tetap semangat. Kita memang sekarang lagi di dalam masa pandemi, tapi satu hal yang harus kita percaya, satu hal yang harus kita ingat bahwa ini semuanya pasti it's gonna end soon. Keep holding on, jangan menyerah. Dan kita harus menggunakan waktu ini tuh untuk sesuatu yang tetap produktif. Contoh misalkan nih kita mikirin hal-hal apa yang harus kita lakukan setelah pandemi ini berakhir gitu. Jadi ketika nanti pandemi ini udah berakhir, kita tinggal langsung start dengan kerangka yang udah ada. Lebih ke gitu sih kalau aku. Soalnya sekarang kayak gitu Mbak, karena memang banyak juga kan kerjaan aku yang ke-pending. Jadi aku menggunakan waktu ini untuk take a step back, terus ngeliat, nge-review semua kerjaan-kerjaan atau kerangka-kerangka yang udah aku punya. Jadi nanti ketika pandemi ini udah berakhir, langsung tinggal Jadi sekarang waktunya setting up ya, setting up diri, setting up bisnis.
terakhir lagi dong buat ini perempuan muda yang mau ikut Putri Indonesia atau beauty pageant apapun, gimana caranya supaya saya menang? Kasih Gimana dong ya kalau key of success-nya. Kalau mau menang harus begini, pasti Nggak tahu, ada. Mbak Jojo. Pasti ada. Enggak, waktu soalnya itu. kayak aku waktu pas ikut Putri Indonesia kayak ya udah ikut-ikut aja. Oh iya? Iya. Terus? Bukan yang kayak ya paling mungkin pasti persiapan fisik udah pasti, nggak boleh. Jangan yang kayak tiba-tiba datang ke sana terus karena pada tahun pertama aku ditolak karena gitu? terlalu lebar. Maksudnya terlalu gendut gitu. Yang bener. Ini kedua nih ya. Di tahun kedua baru. Oh. Jadi aku comeback di tahun kedua. Tapi dengan badan yang lebih proporsional. Iya, proporsional. Oke. Itu udah pasti ya, karena biar gimana pun ini tetap kontes kecantikan. Iya. Nggak mungkin dong, Mbak, ya kan? Iya, terus apa lagi selain Fisik, mental. gimana tuh Terus, mental kan susah tuh. mental ya datang ke sana ya mental pemenang aja sih. Oh gitu. Jadi mental maksudnya- juara ya. Heeh. Jadi Bukan jangan yang- under confidence gitu Jangan ya. yang under confidence, tapi jangan juga yang over. Ah. Kayak waktu itu Mbak Vena kan pernah bilang, Iya, nggak iya, boleh iya, under, iya. nggak boleh over. Kalau over yang enak jurinya. Iya. Iya kan bener kan. Karena juri tuh matanya Kayak jeli banget. Ini Terus mau apa lagi? ngapain sih? Iya. Gitu. Terus apa lagi? Sama mungkin knowledge kali ya. Itu mesti kita Iya, mesti upgrading di-upgrade, ya. mesti di-upgrade. Terus, iya. Tapi kalau menurut aku paling penting dari sisi karakter tadi sih, attitude. Karena itu nggak bisa ya. dibohongin. Upgrade knowledge bisa, terus yang lain-lain bisa dipoles-poles gitu. Tapi kita datang ke sana ya memang harus niatnya baik aja gitu, tulus. Ini ya guys, ada satu artikel, ini heboh wakil Indonesia yang gugup di pertanyaan pada saat di event internasional. Kita nggak usah sebutin apa beauty-nya ya, beauty pageant-nya. Banyak orang yang selalu jatuh di saat on the stage. Iya kan? Karena pertanyaan di atas panggung tuh nggak ada yang tahu kan? Iya. Nobody knows kan? Nobody knows. Nah, gimana caranya supaya kita nggak gagap, kita nggak freaking out karena sesuatu. Nah, itu tuh yang paling penting, karena pada saat kita 2 minggu dari pertama kali datang semua udah oke, jatuhnya banyak kan tuh yang di atas panggung. Coba Jolin kasih tips sedikit supaya nggak nervous gitu. Supaya nggak nervous ya, apa ya? Kalau itu mungkin well, kalau dari aku sih sebenarnya ya Mbak ya, kalau mengenai masalah gugup nervous panggung itu menurut aku lebih ke jam terbang sih. Oh iya benar. Lebih ke jam terbang, dan itu memang ya itu harus diasah gitu loh. Cuman kalau untuk biar nggak nervous, mungkin kan ya nggak semuanya orang yang mengikuti satu kontes beauty pageant itu punya pengalaman yang sama lah ibaratnya gitu. Well, what can I say is latihan aja gitu, minimal latihan depan kaca gitu untuk ngelihat kira-kira seperti apa, atau nggak usah di depan kaca deh, bener-bener kayak yang latihan sama temen aja gitu. Public Latihan speaking ya. latihan sama temen, public speaking seperti apa. Atau mungkin kalau misalkan yang mau yang lebih advance lagi ya mungkin cari guru. Betul. Atau ya ikut course yang kayak gitu-gitu. Seneng ya. Jadi benar-benar yang namanya Jolin itu ya kelihatan ya dari cara ngomongnya tidak menggebu-gebu seperti saya. Artinya dia orangnya udah stable banget ya. Oke guys, aduh aku senang banget nih Jolin meluangkan waktu untuk aku, untuk Vena Melinda Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nonton. Jadi guys, jangan sia-siakan waktu muda kalian, bener nggak? Yes. Karena tidak bisa di rewind. Nanti Nggak kayak bisa. saya udah 49 tahun, mau ikut pageant apa? Nggak ada. Jadi pokoknya nikmati masa muda kalian. Enjoy, selalu isi ya. melakukan hal-hal positif. Tuh. Dan berkarya. Oke Jolin, thank you Oke, banget. thank Sukses. you. Ya guys, pokoknya nonton ya. Nanti habis ini aku akan undang ini junior aku di Yayasan Putri Indonesia yang bisa mengencourage kalian, yang juga bisa memotivasi kalian untuk menjadi apa ya, warga negara yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin, dengan cara kalian amin, masing-masing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. abis ini Oh, Mbak iya. Vena akan ada di YouTube aku. Aku akan menjadi tamunya Mbak Jolin ya. Thank you guys. Bye.